Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kudriani, NIM D01200009, kelas Teknik Sipil D 2020. Di sini saya akan mereview tentang beberapa materi yang telah pada mata kuliah metode perkuatan dan perbaikan tanah. Langsung saja, perbaikan tanah adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam stabilisasi tanah dengan cara memperbaiki karakteristik tanah asli dengan menambahkan material timbunan atau material pelapis. Adapun tujuan utama dari perbaikan tanah diantaranya yaitu yang pertama menaikkan daya dukung dan kuat geser, yang kedua menaikkan modulus, yang ketiga mengurangi kerentanan, yang keempat mengontrol stabilitas volume, dan yang terakhir memperkecil pengaruh lingkungan. Adapun jenis-jenis perbaikan tanah yang dikembangkan sampai saat ini diantaranya yang pertama perbaikan tanah dengan semen, perbaikan tanah dengan kapur, perbaikan tanah dengan abu, yang keempat perbaikan tanah dengan larutan kimia, yang kelima perbaikan tanah dengan pemadatan, yang keenam perbaikan tanah dengan konsolidasi, yang ketujuh perbaikan tanah dengan teknik pengeringan atau dewatering, yang kedelapan perbaikan tanah dengan cara penggantian tanah, dan yang terakhir perbaikan tanah dengan permeation resin. Aliran air dalam tanah. Air tanah atau groundwater adalah air yang berada di bawah permukaan tanah. Sumber utama air tanah adalah air hujan yang melewati pori tanah. Air tanah sangat berpengaruh terhadap sifat tanah, khususnya tanah berbutir halus. Lapisan akuifer adalah lapisan yang mengandung air dan tembus air, sehingga dapat mengalirkan air. Contohnya seperti pasir dan kerikil. Selanjutnya, lapisan akuitard adalah lapisan tipis di atas akuifer yang bersifat semi-permeable. Selanjutnya, lapisan akuifug adalah lapisan impermeable yang tidak mengandung air dan tidak mengeluarkan air. Dan yang terakhir, lapisan aquiclude adalah lapisan yang mengandung air bisa mengalirkan air. Contohnya seperti tanah liat dan serpihan. Poin selanjutnya yaitu hukum Bernoulli dan gradien hidrolik. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Persamaan Bernoulli dapat diartikan air mengalir dari titik yang mempunyai energi total yang lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi total yang lebih rendah. Selanjutnya, gradien hidrolik merupakan nilai pembagian dari beda dengan garis penampang. Harga gradien hidrolika dengan cara membuat garis penampang yang melewati ketinggian muka air tanah, sehingga dapat ditentukan harga gradien hidrolik atau I sama dengan air tanah dibagi garis penampang. Poin selanjutnya yaitu permeabilitas. Kecepatan rembesan air dalam tanah disebut koefisien rembesan, atau sering juga disebut koefisien permeabilitas. Koefisien permeabilitas tanah digunakan untuk irigasi, bendungan, sumber resapan, tanggul tanah, dan lainnya. Permeabilitas suatu tanah penting untuk mengevaluasi jumlah rembesan yang melalui bendungan dan tanggul sampai ke sumber air. Selanjutnya, mengevaluasi gaya angkat atau gaya rembesan di bawah struktur hidrolik atau analisis stabilitas. Yang ketiga, menyediakan kontrol terhadap kecepatan rembesan sehingga partikel tanah berbutir halus tidak tererosi dari massa tanah. Selanjutnya, studi mengenai laju penurunan atau konsolidasi, di mana perubahan volume tanah terjadi pada saat air tersingkir dari rongga tanah pada saat proses terjadi pada suatu gradien energi. Dan yang terakhir, mengendalikan rembesan dari tempat penimbunan bahan limbah dan cairan sisa yang mungkin berbahaya bagi manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.